mendukung penuh, dan saya minta para menteri, apalagi Menteri Pertanian juga akan mendukung penuh. Mari kita kembangkan SRI ini seluas-luasnya. Menurut saya, SRI inilah contoh nyata pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai koreksi dari Green Revolution, pembangunan hijau yang dulu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan cara-cara yang ternyata bisa mengganggu lingkungan, terutama untuk jangka panjang. Sekali lagi, mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Bapak Presiden yang kami hormati, nama kami Iketut Supatia, kami petani dari Bali. Di Bali kami sebagai pengurus Gakpoktan 222 Subat di Kabupaten Tabanan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami di Bali yang difasilitasi oleh Desen Nekon Privat untuk memberikan fasilitas maupun pembelajaran kami di lapangan untuk pelajari sistem SRI organik. Dan kami bersama rekan-rekan datang ke negara Sukabumi untuk belajar selama 10 hari. Dan sebagai guru saya adalah Pak Alik di sana dari Aliksa. Dan baru kami tahu bagaimana kebenaran daripada pertanian SRI organik ini yang akan mampu merubah negeri kita ini di sektor pertanian secara luas dan akhirnya bisa mempersembahkan pangan dan untuk mempertahankan suasana pangan kemudian. Terima kasih Pak Ketut dari Tabanan. Ada pepatah bahasa Inggris, seeing is believing. Lihat dulu, yakin, baru mengerjakan. Oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Kebun percontohan, demonstration plot juga penting. Tadi Pak Solikin waktu panen bersama saya menceritakan waktu baru dikenalkan, suami istri bisa ribut ini karena yang tadinya menanam itu banyak begitu kok cuma satu. Lah ini apa kira-kira kalau nggak tumbuh seperti apa? Tapi setelah melewati fase 1 hari, 3 hari, 7 hari dan seterusnya, ternyata teknologi ini tidak keliru dan bahkan mendatangkan berbagai kemajuan dan peningkatan. Sekali lagi, mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Jadi saudara bertanggung jawab pada anak cucu kita. Para generasi mendatang jangan dihabis-habiskan yang ada di tempat kita ini tanpa memikirkan nasib mereka. Apakah SRI? Banyak orang yang menanyakan, dikira SRI itu sebagai satu varietas padi atau paduan yang lain barangkali. Namun sebetulnya SRI ini adalah satu metodologi mencoba menggali potensi genetik di dalam padi yang selama ini terpasung oleh cara-cara pengelolaan yang sudah kita kenal selama ini. Video panduan SRI ini memberikan gambaran prinsip-prinsip serta panduan tahap demi tahap agar petani mudah memahami metodologi SRI. Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman Disen selama 6 tahun dalam rangka sosialisasi dan penyebar luasan SRI yang sampai dengan tahun 2007 mencapai 10.000 hektar di 8 provinsi untuk sekitar 12.000 petani. Secara umum, metode SRI ini telah memberikan peningkatan produksi sebesar 78% dibandingkan metode konvensional.
DISIP adalah singkatan dari Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia, merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum. Proyek ini didanai oleh Japan Bank for International Cooperation (ODA) Loan, sedangkan konsultasi DISIP dipercayakan kepada Nippon Koei and Associates. Prinsip-prinsip budidaya padi hemat air metode SRI. 1. Tanam bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai atau HSS ketika bibit masih berdaun 2 helai. 2. Tanam bibit 1 lubang 1 bibit dengan jarak tanam 30 x 30 cm, 35 x 35 cm atau lebih jarang lagi. 3. Pindah tanam harus sesegera mungkin, diusahakan kurang dari 30 menit, dan harus hati-hati agar akar tidak putus dan ditanam dangkal. 4. Pemberian air maksimum 2 cm atau macak-macak, dan ada periode tertentu dikeringkan sampai pecah dalam rangka irigasi berselang atau terputus. 5. Penyiangan sejak awal sekitar umur 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari. 6. Sedapat mungkin menggunakan pupuk organik berupa kompos atau pupuk hijau, walaupun hal ini bukan keharusan. Nama saya Paulus Lembo dari Desa Paka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sudah tanam cara padi SRI sebanyak 13 hektar. Barusan kami panen ditimbang 7,11 ton per hektar. Yang biasa non SRI 3,4 ton per hektar. Dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini kita kenal, kelebihan SRI diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tanaman hemat air. Karena pemberian air maksimum 2 cm, paling baik dalam kondisi macak-macak atau sekitar 5 mm, dan ada periode pengeringan sampai tanah pecah-pecah dalam rangka irigasi terputus-putus atau intermittent irrigation. 2. Hemat biaya. Kebutuhan bibit hanya 5 kg per hektar, tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, dan tidak membutuhkan biaya pindah bibit, serta tenaga tanam berkurang. 3. Hemat waktu, karena bibit ditanam muda berusia 5-12 hari setelah semai dan panen pada umumnya lebih awal. 4. Produksi dipastikan bisa meningkat, bahkan di beberapa tempat mencapai 11 ton per hektar. Baru ini kena dengan metode SRI ini, saya merasa puas karena saya tanam padi ini baru-baru yang sekarang yang saya baru alami ini, dia punya perkembangan anak itu sampai 80, 70.
Dan dia punya hasil, dia punya ketinggian minimal sampai 140 cm. Itu ketinggian saya sampai di sini. Dan hasilnya cukup memuaskan. 1 hektar minimal 9 ton. Ya, 9 ton 1 hektar. Kalau non seri itu paling tinggi 6 ton atau 7 ton. Silakan mengikuti panduan budidaya padi metode SRI ini tahap demi tahap yang disampaikan oleh tim fasilitator BRISIP. Selain itu, di bagian akhir kami juga tayangkan pula tentang SRI organik.